Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok bisa nggak Atuk ceritakan story dari Rempang Galang ini seperti apa pandangan terkait dengan masyarakat yang ada di Rempang Galang ini, Tok, dengan situs-situsnya dan dengan dasar waktu dulu zaman kerajaan Lingga, Tok. Gimana, Tok, ceritanya, Tok? Jadi ceritanya seperti ini. eh, Kami di bawah kerajaan Islam Riau Lingga, sebelum gabung dengan NKRI ini, eh, sebenarnya saya catat sesuai sejarah yang saya punyai dari 1834. Sebenarnya surat yang didapati di dokumentasi dari Belanda 1770, orang-orang Rempang ini sudah menempati di Rempang, dijadikan bala tentara Oh. oleh kerajaan Islam Riau Lingga. Kemudian masuk lagi era penjajahan, yakni 2 kali Belanda, 1 kali Jepang. Kemudian di waktu transisinya kami di bawah residen yang bertempat di Tanjung Pinang. Kemudian setelah merdeka, kami tadi mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat raja-raja senusantara ini gabung menjadi Negara Kesatuan Indonesia. Kami sudah mempunyai tempat di Rempang, Galang, Galang Baru dan pulau sekitarnya. Cuma kenapa orang-orang dahulu itu tidak mempunyai dokumentasi yang lengkap, karena mereka dengan dasar percaya-percaya saja. Kemudian tentang pemerintahan, mulai dari negara ini merdeka, era Orde Lama, kemudian Orde Baru, pergantian nama pimpinan daerah terendah saja sudah 4 kali berganti. Pertama ada namanya Batin, kemudian lagi berubah menjadi kepenghuluan, kemudian berubah kepala kampung, sampailah berubah menjadi kepala desa. Oke. Ya, jadi kenapa ini dokumentasi kami sekarang ini ada yang terbitnya tahun agak ini mundurnya terlalu lama, karena ekonomi di waktu Orde Lama sampai dengan ke transisi Orde Baru, ekonomi sangat sulit. Semua sarana dengan prasarana itu tidak menunjang. Itu tahun berapa, Tok? Itu ini era tahun 50, 60 sampai dengan 70-an. Masuk ke 80. Saya saja mengalami itu untuk pergi ke ibu kota Batam di waktu itu di tahun 60, 70. Kalau anginnya dari depan, dayung dengan perahu kecil yang kami beri nama di sini sampan, sampai dengan di atas 10 jam. Begitu juga saya berdayung dari Pantai Melayu ini, dari Pulau Panjang Galang ke Tanjung Pinang untuk mengambil gaji guru, menemani guru saya aja. Waktunya sampai 8 jam. Kita tidak bicara tentang administrasi, dokumentasi. Jadi warga di waktu itu tidak ada kepikiran, karena penduduknya belum banyak untuk mengurus legalitas dan segala macam. Jaraknya jauh, nyeberang laut, kemudian ekonomi sangat-sangat tidak mendukung. Itu tahun 60-an ya, Tok? 60. Itu saya saja mengalami, karena kesulitan beras dan segala macam pangan. Kalau mak saya tadi masak, di atasnya tuh ditaruh jagung, ditaruh ubi kayu, singkong, dan ubi jalar untuk mencukupi makanan itu. Bagaimana untuk mengurus administrasi? Rentang waktu 10 tahun ketemu camat aja susah, karena camatnya bertempat di Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Kecamatan Bintan Selatan, sedangkan kami bertempat di Rempang Galang. Oke, berarti gini ya, Tok. Pada waktu itu Ya. Rempang Galang ini bukan masuk dari wilayahnya Batam ya? Belum. Oh, belum. Masih di wilayahnya Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau. Iya. Pemerintahannya itu ada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Itu tahun 60-an. Tahun 60, 70 sampai dengan 1998. Siap. Iya. Mulai ada data legal standing yang
diterbitkan oleh pihak pemerintahan terkait dengan hak atas tanah itu di tahun berapa tuh dimulai adanya? Dari tahun 50, 60, 70 sampai dengan tahun 98 rata-rata. Kenapa di tahun 98? Karena hasil musyawarah mufakat di kecamatan, maka warga ini jangan ada sengketa tanah-tanah yang mereka kuasai sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Maka Pak Camat tadi siap menerbitkan alas Alasya ya. alas hak dari kecamatan. Karena kenapa terbitnya rata-rata di atas dari tahun 90 ke atas, kemudian surat tebasnya dari tahun 50 ke atas. Karena warga tadi sudah tidak sulit lagi berurusan, tidak nyebrang laut ke Tanjung Pinang. Oke. Cukup saja datang ke Camat Galang, bertempat di Sembulang. Kenapa bertempat di Sembulang, Camat Galang? Karena di waktu bersamaan juga tahun 78 pengungsi Vietnam dengan Kamboja masih banyak di Pulau Galang. Iya, Maka iya. dengan kebijakan pemerintah daerah pindahlah tempatnya di Sembulang. Nah, jangan sampai ada interaksi tidak baik antara penduduk lokal tadi, penduduk setempat adat wilayah dengan para pengungsi. Oke. Nah, Izin tak untuk mempertanyakan legal standing dari pihak camat mengeluarkan dengan surat tebas maupun surat apa tadi satu lagi Alasya. alasya itu dasarnya apa tuh? Dasarnya mereka ini memeriksa, cross check di lapangan, betul nggak si A ini ada menguasai lahan-lahan, apa dasar ada surat tebasnya. Ada yang punya surat tebasnya, ada yang tidak punya surat tebasnya. Jadi dasar kepemilikan lahan garapan, lahan perkebunan, pertama kita tadi memiliki lahan, kemudian lahan itu digarap oleh seseorang, punya patok sempadan yang jelas, kemudian diketahui oleh tetangga-tetangga, katakanlah penguasa-penguasa sempadan ABCD Barat Timur Utara gitu. Jangan sampai ada sengketa. Ya. Terus setelah tahun itu tuh berarti tahun 98 itu dari 60-an sampai tahun 90-an itu masih berstatus titik pemerintahnya masih di Tanjung Pinang ya. Masih Tanjung Pinang. Adapun regulasi pemindahan ke Batam itu bagaimana ininya tuh? Jadi ini Bud ya, untuk cerita lagi. Pemekaran Kecamatan Bintan Selatan ke Kecamatan Galang 1980. Kita masih tetap di bawah Kabupaten Kepulauan Riau. Kemudian dengan pemekaran beberapa provinsi kabupaten kota seriau, ada Pelalawan, Indragiri Hulu, Hilir, kemudian ada Kuantan Sengingi, termasuklah Kota Batam. Maka kita gabung ke pemerintah Kota Batam ini bulan Desember 1999, resminya memasuki tahun 2000. Kemudian apapun kebijakan dari pusat maupun daerah, di waktu itu kami masih mengikuti Provinsi Riau, semuanya tidak ada sosialisasi. Katakanlah penetapan hutan buru oleh Kementerian Kehutanan, di waktu itu masih Menteri Sujarwo, gubernurnya Saleh Jasid. Itu tahun berapa tuh? 1986. 1986. Oke. Semuanya tidak ada sosialisasi, tidak ada surat edaran, umpamanya ke camat, ke kepala desa, kemudian kepala dusun, belum berganti lurah, LPM, RT dan RW, tidak ada sama sekali. Sedangkan penduduk sudah ratusan tahun. Kemudian keluar lagi Kepres 28 1992 tentang penambahan luasan industri Pulau Batam, yakni tergabunglah Pulau Rempang, Pulau Galang, Galang Baru, dan pulau sekitarnya. Pemerintah sudah berpandangan bahwa Pulau Batam terlalu kecil, tidak bisa
menampung ini industri. Jadi ditambahlah dengan Pulau Rempang, Galang, Galang Baru dan pulau sekitarnya dengan Kepres 8/1992 bersamaan dengan gempilan surat keputusan Menteri tahun 93 dengan catatan di waktu itu otorita belum berganti nama BP Batam mendapat mandat ini dari Kepres tersebut wajib melakukan ganti rugi lahan garapan, kebun, tanaman tumbuh dengan dasar musyawarah mufakat, apalagi tentang pemindahan penduduk. Itu harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Itu pun tidak ada sosialisasi juga. Di tahun itu. Di tahun itu. 1998. 1992. 92. Kepres 28. Oh. Kemudian saya sambung lagi tentang MOU, Master of Understanding, antara pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, kemudian dengan PT Makmur Elok Geraha. Tidak diberitahukan juga ini kepada warga secara menyeluruh, cuma yang mereka angkat isunya adalah Rempang, Galang dan Galang Baru ini status quo. Kemudian dikeluarkan lagi surat edaran ditandatangani oleh Sekdako di waktu itu Pak Mambang Mik, masih wali kotanya Nyat Kadir almarhum. Seluruh camat, lurah, kepala desa se-Kecamatan Galang tidak dibenarkan lagi menerbit mengetahui surat-surat tanah. Ada surat-suratnya lengkap. Di tahun 2002. berarti 2002 itu sudah tidak ada lagi legal yang dikeluarkan. Ya. Kami tidak tahu apa alasan mereka karena ini hal yang sangat vital, kebutuhan kelangsungan hidup warga ini langsung dengan statement tidak diperbolehkan lagi. Rupanya mereka sudah buat kerjasama MOU-nya dengan PT Makmur Elok Geraha yang saya dapat informasi di waktu itu namanya KWTE, Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif. Luasannya tidak sampai 100 hektar. Tidak menyeluruh menjadi sekarang ini dari Rempang ini Eco City, kemudian sampai jadi PSN. Semuanya tidak ada sosialisasi buat warga. Dianggap orang Rempang ini sudah main setuju saja. Pada waktu itu adanya MOU dengan pihaknya Elok Permai ya. Elok ini Makmur Elok Geraha. Oh, Makmur Elok Geraha. Ya. Oke. Ya. 9 itu tahun 2004. 2004. Ya. Nah, untuk yang setahu Atuk yang dikeluarkan di 2004 itu legalnya seperti apa tuh dari pihak pemerintah? Rekomendasi. Atau udah ketemu Pak Taba Iskandar, beliau di waktu itu ketua DPRD Kota Batam, sekedar rekomendasi. Jadi dengan 2004 sampai menuju ke tahun 2020 sudah berjalan lebih kurang 16 tahun. Mereka menganggap rekomendasi itu secara sudah sudah tidak berlaku lagi karena itu sekedar rekomendasi. Dihadiri di waktu itu nih data-datanya dengan Atuk lengkap. Penandatangani MOU itu ada Dr. Handes Haji Nyat Kadir sebagai wali kota Batam, kemudian ada Atsman Abnur sebagai wali kota Batam, kemudian ada Surya Respationo, kemudian Taba Iskandar sebagai ketua DPRD Kota Batam, kemudian ada lagi Edi Rahmayadi dan Dim Kota Batam, kemudian ada Andayono di waktu itu namanya ini bukan Kapolres, bukan Polres, masih Polresta Barelang. Mereka lah yang jadi saksi penandatanganan itu. Ada surat legalnya tuh yang Atuk simpan MOU itu. MOU-nya cuma yang tok simpan foto-foto mereka saja. Untuk isi dari kesepakatan dari MOU itu ada nggak yang pegang? Atau nggak nyimpan? Itu nggak nyimpan ya. Nanti coba kita insya Allah kita coba cari juga kalau memang perlu. Oke. Terus tuh satu lagi terkait dengan proses gejolaknya 2003
tata ruang yang ada di Rempanggalang sampai dengan diputuskannya pengalihan ini ke BP, itu sebelumnya ada langkah-langkah sosialisasi apa tuh yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun yang diwakilin hari ini adalah pihak BP Batam? Jadi dari pihak BP Batam ini Bu, dari 2022 atau pertama kali diundang rapat di Tanjung Kertang, kemudian ada pertemuan lagi silaturahmi Kepala BP Wali Kota Batam dan sekaligus Kepala Ek Oposio BP Batam Muhammad Rudi di Sembulang, kemudian di Musrenbang, yang Atok sangat kecewa dengan Muhammad Rudi. Dia tidak bicara lagi sebagai wali kota, dia cuma bicara sebagai Kepala BP Batam. Di podium dia tadi berbicara singkat bahwa ada investor yang akan masuk, ini habis, kantor camatnya habis, akan digusur semuanya. Sehingga itu Atok tadi berusul kepada Muhammad Rudi, kata Atok, Anda bukan orang Amerika, Anda bukan orang Eropa, Anda orang sini, orang Kepri, orang Batam. Yang kami pilih menjadi wali kota, menjadi pemimpin kami. Kalau ini kalkulasinya anak SD, anak TK saja bisa mengkalkulasi semua itu. Rakyat milih pemimpin, jadilah Anda wali kota. Dengan Anda jadi wali kota lah, jangan ada dualisme kepemimpinan, repot untuk membangun di Kota Batam. Maka kebijakan keluarlah itu, entah Kepres, entah itu Perpu dari pemerintah pusat, bahwa lebih baiklah jangan ada pertentangan dua belah pihak ini dibebanlah jadi rangkap jabatan dengan wali kota Batam menjadi kepala Ek Oposio BP Batam. Jadi yang kecewa berat, saya ke Malaysia, saya ke Singapura yang dekat-dekat saja. Dengan modernnya Singapura itu kampung-kampung tua, kampung adat ulayat itu mereka lestarikan. Kayak di Singapura kayak Kuantok ya, kampung Kuantok itu ya. Iya, ini di Jucet Komplek, Kampung Melayu tuh ini Budi, masih dilestarikan. Bahkan mereka daftarkan ke UNESCO, ke Badan Warisan Dunia. Begitu juga tuh ada data lengkap dengan tok saat ini di Australia juga ada Kampung Melayu. Kenapa sih kita ini begitu ada investasi masuk kok sejarah kita mau dihilangkan? Sehingga itu setiap kali pertemuan Tok berpesan dengan keluarga besar Tok Serempanggalang ini, tidak ada orang Melayu itu yang hebat. Apakah dia sarjana hukum, apakah dia magister hukum, apakah dia insinyur, profesor dan lain sebagainya. Karena letaknya marwah harkat martabat itu pada sejarah itu. Jadi kalau kampungnya dihilangkan, tidak berdaulat Melayu itu lagi. Bukan kita anti investasi, bukan kita menghalangi investasi. Saya beri contoh kepada barusan kami silaturahmi mungkin sekitar 2 bulan yang lewat dengan Kapolres Barelang, Heberto Soposungu. Apa yang kata Tok? Pak Kapolres, sekarang saya bercerita tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu kotanya di Jakarta, barusan walaupun belum siap di IKN, Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Kalau ibu kota kita diacak-acak, diatur sama orang asing, tak berdaulat kita ini. Begitu juga kami Melayu di sini. Kami bukan menuntut hak yang banyak. Luasan kampung dan lahan garapan itu paling tinggi 20% persentasenya dari luasan Rempang. Siapapun investornya mau berinvestasi, mau membangun ini, kami sangat mendukung itu semua karena kembali lagi membuka lapangan pekerjaan, pengangguran, mengurangi tindak kriminalitas. Jadi kami senang semua itu. Oh, jadi Tok gini Tok, menanyakan kembali terkait dengan tahun 2022. Pada waktu itu mulailah progres Rempanggalang untuk yang tahap 2 ini. Itu langkah-langkah sosialisasi atau dokumen-dokumen yang mengarah ke pemberitahuan, terus dampak sosial, diskusi dengan masyarakat yang terjadi pada waktu itu
bagaimana tuh dari pihak BP Batam sendiri? Kalau dari pihak BP Batam, mulai saya mengikuti rapat di restoran Tanjung Kertang, yang yang sangat dikenali orang sini, di dekat Jembatan 4. Sosialisasinya bahwa mereka butuh lahan dengan luasan 96,2 hektar, mulainya dari Tanjung Kertang itu sendiri. Oke. Jadi Tanjung Kertang itu akan mereka pindahkan, kemudian pemindahan itu sebelum digadang-gadang ke Rempang Cate, kemudian apalagi di Dapur 3. Jadi bukan tok yang menolak di waktu itu, kumpul semua warga di Tanjung Kertang itu yang hadir, lelaki, perempuan, bahkan sampai ke kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi mereka bilang silakanlah mau dibangun Pulau Rempang ini, mereka juga tidak anti investasi, asalkan jangan kampung mereka saja. Mereka minta kampungnya ditata dengan baik, bahkan dilestarikan, itu mereka sangat senang. Ini tok pun di waktu itu yang dari BP mewakili ada Sultan Janit, ada dari Ditpam, yang tok ingat aja namanya Antoni, ada nama Hairul. Tok bilang nama sesuatu tempat itu sangat nyambung dengan tempat itu sendiri. Contoh di Tanjung Kertang, entah orang ini sambil duduk, entah mereka mancing, mungkin kelihatan ikan kertangnya ataupun dapat ikan kertangnya, maka itulah dinamakanlah kampung itu Tanjung Kertang. Jadi kalau kita geser 2 kilo, bagaimana bisa nyambung sejarah itu lagi? Tapi itu pun warga masih membuka ruang. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2002 bulan November Desember. Oh, itu sosialisasi awal ya? Awal. Nah, setelah itu tuh ada komunikasi kan antara warga dengan pihak BP terkait dengan saran dan pendapat dari warga. Apa yang ditanggapin oleh pihak BP Batam itu sendiri tuh waktu itu? Ini Bu, kalau dari pihak BP sendiri mereka tetap ngotot bahwa warga wajib relokasi. Pertama di Rempang Cate, nggak ada tawar menawar. Oh, itu yang diputuskan oleh pihak BP Batam. Ya, dari BP Batam. Bahkan Sultan Janit itu datang menemui Tok ke rumah kita ini secara pribadi 3 kali berturut-turut. Apa yang Tok bilang, Pak, warga bukan anti investasi Pak Sultan. Warga bukan menolak investasi. Mereka berharap kampungnya tidak diganggu. Karena itulah sejarah keberadaan orang Melayu ini juga. Sekarang saya mau nanya ke Pak Sultan Janit. Pak Sultan Janit dari mana? Dia jawab ke Tok, dia orang Makassar. Dia juga dari Angkatan Laut, pangkat akhirnya sampai pensiun kolonel. Sekarang bagaimana kalau kita sama berangkat ke Makassar, saya yang roboh pula kampungnya Pak Sultan Janit. Setuju apa enggak? Karena ini memang letaknya sejarah itu sangat mahal. Kata Tok, bukan mahalnya kampung itu. Sedangkan luas kampung ini secuil-secuil. Kemudian Tok bilang, bukan Tok ini arsitek, bukan apa, Tok memang suka meneliti sesuatu. Tok juga gerah melihat Jakarta. Di sini bangunnya yang bagus, ini bagus, ini ada rumah kumuh di bantaran kali dan segala macam. Tapi Tok menjamin kalau ada kerjasama baik pemerintah, pengembang dengan masyarakat Rempang Galang ini secara objektif, Rempang, Galang, dan Galang Baru tidak menjadi kota jelek. Kenapa tidak menjadi kota jelek? Karena alhamdulillah kampungnya memang di pinggir pantai. Kalau ada yang di tengah-tengah, Tok bilang Tok jamin kita bisa memindahkan kampung itu dengan dasar musyawarah mufakat. Bukan Tok bukan saya ketua, cuma Tok ini dituakan di tempat itu. Salah satu contoh Sungai Raya misalnya, Budi tahu letaknya di tengah. Tok udah berulang kali menyampaikan itu, mereka siap untuk dipindahkan. Bukan artian di Tanjung Banon rumah mereka tidak minta dibagus-bagusin. Kalau rumahnya tipe 50, buatlah tipe 50 seperti itu. Luasan lahan garapannya sama juga, kita tinggal mencarikan tempatnya. Jangan membuat nanti mengganggu Rempang ekosistem gitu. Jadi pada prinsipnya Tok, sebenarnya di sini ada
ada list komunikasi yang tidak ada ruang untuk berdiskusi ya Tok, Iya, sampai dengan iya, mendapatkan good. satu kesimpulan ya. Iya. Terus tuh setelah tahun 2002 pertama sosialisasi itu di Kertang, Ini tuh. terus apalagi yang setelah itu prosesnya di 2003 itu bagaimana tuh? Jadi berlanjut ini apa nih apa Bud? Tok ini tadi sampai dilaporkan ke Polda Kepri, dianggap Tok ini tadi provokator, Tok tadi anti investasi, Tok ini namanya orang umum, kita tidak tahu bahwa dari intimidasi sampai kriminalisasi 2 kali Tok di apa diperiksa, bukan sekedar minta keterangan aja tuh. Undangannya apa tuh dari pihak Polda tuh atau Ada surat menyuratnya. itu apa isinya tuh? Isinya Panggilan untuk apa? Pemanggilan ini. Pemanggilan untuk audisi atau sosialisasi atau Kalau menurut dari ini apa dari pertanyaan mereka Bud, kemudian dari LBH yang melihat itu sudah masuk ke kriminalisasi. Jadi Tok tadi harus menyerahkan lahan kampung, terutama Pantai Melayu ini, Tok dianggap merusak hutan. Kemudian Tok dapat menyampaikan di waktu itu yang memeriksa Tok itu, Tok masih ingat namanya Selamat Agung Nugroho. Oke. Jadi Tok bilang sama Selamat, Mat, kalau memang berkampung, bertempat tinggal, berdomisili merusak hutan, yuk kita tanam lagi lah di depan Polda Kepri, di depan kantor BP, kantor wali kota atau hutan kembali. Bangunlah kota di tengah hutan. Tidak ada seperti itu. Memang hutannya dihabis, bukan dirusak. Barulah pengalihan fungsinya. Di sini hutan lindungnya, di sini lahan penggantinya. Kemudian ada hutan produksi, ada hutan konservasi dan lain sebagainya. Kemudian Tok dipanggil lagi ke kriminal umum dengan alasan Itu 2003 itu? 2003. Iya. 2023. Itu ya 2023. Ya. Jadi berlanjut lagi ke kriminal umum. Jadi Tok menanyakan siapa yang melapor Tok. Itu mereka nggak mau ngasih keterangan yang dari itu Tok terindikasi yang melapor Tok adalah BP Batam sendiri. Oh, berarti pihak BP Batam membuat laporan untuk di bagian kriminal umum. Iya. Di situ disebutkan apa Bu, objeknya yang diminta mereka. Kemudian Tok nih tadi dianggap dengan nenek apa nih kita nih tadi seperti PT, CP dan UD bahwa menjual tiket ilegal tentang pariwisata. Tok bawa surat-surat tanah kebun tidak digubris mereka. Tok buka video Pak Presiden Joko Widodo di waktu itu periode 2014-2019 apa kata Pak Joko Widodo dalam rapat terbatas, kalau ada perusahaan yang menerima konsensi di sekitar konsensi itu ada kampung, ada desa yang sudah bertahun-tahun, Pak Presiden tidak menyebut puluhan bahkan ratusan tahun, keluarkan kampung dan desa itu kembalikan kepada hak masyarakat, kasih mereka legalitas. Kalau yang mendapat konsensi itu tidak melakukan itu semuanya, batalkan konsensi itu. Itu Tok putar di sosialisasi di Simpang Sembulang juga, mungkin Budi tahu, sudah rumah sudah dirobohkan. Di kriminal umum tidak digubris mereka. Di itu Tok tak tahu pangkatnya apa, yang periksa Tok namanya Rokit, anak Semarang, di Polda Kepri. Setelah itu tanggal berapa Tok dah lupa, di Sembulang ada acara zikir akbar, Tok mau berangkat. Pagi-pagi keluarga Tok sudah diculik sama oknum Polda Kepri dari Jantanras. 2 orang sudah dimasukkan ke mobil. Mereka tetap beranggapan bahwa Pantai Melayu adalah milik Tok pribadi. Tok dah ngasih tahu bahwa Pantai Melayu adalah kampung wisata. Di dalamnya ada RT, ada RW, kemudian ada puluhan kakak. Sampai hari ini mungkin sudah 80 sekian kepala keluarga yang hidupnya
tidak membebani pemerintah lah, harus dikasih bansos, harus dikasih PKH, harus dikasih apa semuanya, karena ekonomi mereka juga alhamdulillah sudah dapat terbantu dengan pariwisata nih, karena selama ini Budi tahu sendiri, dari nelayan mayoritas di Kecamatan Galang, Rempang Galang dan pulau sekitarnya, bahwa hasil tangkap semakin sulit, semakin jauh. Jadi kami bersyukur salah satu di tempat kami ini menjadi objek pariwisata. Jadi karena tadi mereka tidak percaya, maka kumpullah semua warga, portalnya sudah ditutup. Nenek bahkan di waktu itu mau pecahin mobilnya kalau anak-anak itu tidak dikeluarin. Barulah mereka tadi berbisik-bisik, barulah dikeluarkan. Itu pun yang sangat menyedihkan toh, sampai tidak ada pengecekan di lapangan. Apa kata Humas Polda Kepri, tok masih ingat orangnya, Zahwani Panda Arsad. Dibilang itu hoa, bohong. Padahal Panda Arsad tidak ke sini, masuk tok ke sini, gentleman, periksa anggotanya. Diculik itu. Ini apa nih Budi? Kenapa tidak ada pemberitahuan ke apa nih, ke RT kami di sini, dengan harapan mereka kenapa diculik sampai tok juga mau dijemput paksa, mau dibawa. Tanpa ada surat panggilan atau tanpa ada surat perintah. Ada suratnya ini Budi, cuma tok tak mau nengok karena tok anggap penculikan. RT nggak tahu, semua nggak tahu. Dengan harapan mereka tok jangan ketemu Bahlil supaya tok ngomong. Waktu Bahlil kunjungan pertama di Sembulang, tapi alhamdulillah warga di Sembulang yang ngomong seperti tok bilang itu juga. Pada tok tidak pernah mengajari mereka, keluar dari hati mereka sendiri. Silakanlah mau bangun Rempang ini, kami mendukung. Siapapun investor mau investasi, swasta maupun pemerintah, asalkan kampung-kampung kami itu dilestarikan, tidak dihilangkan. Saya tahu tuh waktu itu memang ada indikasi untuk menghilangkan informasi secara utuh tuh. Makanya setelah itu ketemu sama Pak Bahlil ya malamnya ya. Apa yang disampaikan pada waktu, yang didiskusikan pada waktu itu dengan Pak Bahlil? Jadi ini Pak Bahlil datang tanggal 18 September 2023 karena tadi tidak bisa ketemu Pak Presiden di Istana Bogor, maka Pak Bahlil diperintahkanlah datang ke sini. Begitu Pak Bahlil tadi datang dengan mobil Avanza saja tanpa ada pengawalan, cuma dapat bocoran juga dari pihak keamanan, datanglah teman-teman dari Mabes Polri juga dan Polda Kepri, juga dari Polresta juga datang ke sini ya. Jadi apa kata Pak Bahlil? Abah, saya ini bukan menteri, anak yang ketemu orang tuanya. Ya saya bilang Pak Menteri ya tetap Pak Menteri. Jadi berceritalah saya tadi tentang Rempang Eco City ini. Pak Menteri, sebenarnya kami tidak menolak, kami tidak anti investasi, bahkan kami sangat mendukung. Berapa kali kiamat pun saya bilang kami tidak bisa membangun Rempang ini. Finansial kami sangat terbatas, pengetahuan. Kemudian tentang ini pengalaman kami tidak ada pengalaman sama sekali. Jadi di waktu itu cuma bagaimana kami tidak terpancing untuk menolak investasi, sementara kami sudah 79 kali ini pemilu nih, pilpres dan pilkada, kami diikut sertakan. Bahkan kalau ada yang sakit di rumah tidak bisa bergerak, diantar surat suaranya untuk milih pemerintah legislatif maupun eksekutif menjadi wakil dan pemimpin kami. Tapi begitu kebutuhan kami sebagai rakyat biasa, warga biasa, tidak dilayani oleh pemerintah. Itulah yang buat kami kecewa. Jadi kemudian saya nyampaikan Pak Menteri, dapur 3 itu tanpa dari BP ini ada musyawarah, ada dialog sama warga, duduk bersama. Sedangkan tempat ikan pencaharian nelayan ini berada di Rempang Galang Barat, bukan di timur. Jadi kalau mereka tempat relokasinya di dapur 3, mereka harus muter keluar dari celah-celah selat yang sempit, arusnya kencang, mereka perahunya kecil, risikonya sangat tinggi. Jadi Pak Bahlil nanya, Abah,
kampung yang paling akhir di Pulau Rempang yang mengarah ke Galang mana? Tanjung Banon, saya bilang, Pak Menteri. Iya, di Tanjung Banon. Kalau investasi memang prioritas di situ. Contoh di Tanjung Banon. Kalau rumahnya ada memang lahan garapan mereka, jarak-jarak rumah tuh jangan sampai mengganggu investasi. Dengan dasar musyawarah, Pak Menteri ketemu mereka bisa disatukan, bisa mengerucut lagi. Begitu juga Sembulang. Dengan dasar musyawarah mufakat, saya cuma yang dituakan di Rempang Galang ini, bukan saya menguasai itu, bukan saya memberi putusan. Sebab ketemu siapapun saya nggak berani saya sendiri, bukan saya takut salah ngomong, takut ngasih keputusan. Pada waktu Pak Bahlil datang. Ya. Terus tanggapan Pak Bahlil bagaimana, Pak? Jadi tanggapan Apa atau Pak Bahlil, oke lah kata dia, kalau itu bang udahlah di Tanjung Banon aja. Tapi dia belum selesai mendengarkan lagi ngobrol kami di malam itu, bahwa hakikatnya bukan dikumpul cuma di Tanjung Banon. Yang saya bilang yang berada di sekitar Tanjung Banon dan Sembulang, kalau rumahnya jauh-jauh dikerucutkan, jangan sampai menghambat investasi ini, tapi dengan dilakukan dengan dasar musyawarah mufakat. Nanti di kampung lain berikutnya kita lihat apakah di sini boleh disatukan, di sini ini boleh disatukan, sini dengan dasar musyawarah. Karena kembali lagi saya bilang, Pak Menteri letak maruah harkat martabat kami orang Melayu di kampung itulah. Bukan mahal harganya, mahal nilai sejarahnya, filosofinya itu. siap sampai dengan kapasitas masuknya di 2024 yang hari ini terjadi di masyarakat Rempang Galang, seperti apa yang atau paham hari ini yang ada di Rempang Galang ini, warga-warga yang ada di Rempang Galang dengan adanya investasi yang mau masuk, terus belum adanya kesepakatan oleh dua belah pihak, masyarakat kemauannya itu saat ini bagaimana tuh? Kalau kemauan mereka tak ada yang lain. Itulah pertama, akui mereka dan kampung adat ulayat mereka ini, karena kata Tok tadi dalam bunyi konstitusi itu, tanah kampung adat ulayat ini terlepas dari penguasaan perintah pusat dan daerah, seperti independen lah begitu, tidak boleh diperjualbelikan kecuali tanah hibah, tanah wakaf dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini diakui, mereka sangat dukung ini Budi tentang investasi, tak ada yang nolak investasi itu. Berarti kesimpulannya iya. masyarakat Rempang Galang satu pun tidak ada yang menolak investasi ini tidak ada, ya, Bu. Tok? Kecuali Budi tahu sendirilah, ada yang belakangan ini kena molor-molor pemerintah daerah ini, apakah pemerintah Kota Batam, apakah dari BP Batam, padahal Tok menganggap hal yang sangat mudah, hal yang sangat simpel. Ini kalau saja Muhammad Rudi mau duduk bersama, menjelaskan secara baik, diskusi dengan baik, Tok rasa sudah nyaman. Berarti dengan kesimpulannya masyarakat Rempang Galang tidak ada yang menolak investasi. Dengan catatan apa yang menjadi hak mereka harus didiskusikan Iya. sampai dengan mengambil keputusan secara mufakat ya, Tok ya. Iya. Oh ya, alhamdulillah Tok. Ya mudah-mudahan Tok ke depan insya Allah dengan doa kita, dengan semangat warga ada jalan keluarnya. Amin, ya Terutama kita berharap bersama-sama ada satu ruang ya, ada satu ruang di mana kita mengevaluasi ulang agar ke depan bisa lebih baik ya Tok ya. Iya. Dan untuk kesalahan yang sudah dilakukan tidak usah dipikirkan lagi ya Tok. Iya. Dengan catatan itu kita mulai dari nol lagi, seperti apa nih langkah-langkahnya. Ya, apa harapan Ato dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo untuk 2024 yang akan dilantik 20 Oktober ini Tok? Apa harapan Ato untuk Pak Presiden terpilih kita untuk Rempang Galang ini Tok? Tok berharap dengan Presiden terpilih kita, beliau adalah mantan jenderal ini Haji Prabowo, ini Budi nama lengkapnya
Pak Prabowo Sugiharto. Ya, jadi harapan itu sesuai apa yang beliau ada pidato singkatnya yang tok tonton melalui handphone, bahwa pertama, tugas negara, tugas pemerintah ini sesuai konstitusi melindungi tumpah darah masyarakat Indonesia, kemudian barulah berbicara mengantarkan mereka menjadi rakyat sejahtera, makmur dan berkeadilan. Jadi Tok berharap juga di Rempanggalang dan pulau sekitarnya itu seperti omongan Pak Prabowo Subianto juga. Harapan Tok dia dari rakyat, dipilih rakyat, berpihak kepada rakyat. Sekali lagi rakyat tidak menjadi penghalang, rakyat tidak umpamanya jadi penghambat tentang investasi, baik itu dari pemerintah maupun swasta, asal berdampak kebaikan itu kepada masyarakat semuanya. Kembali lagi itulah Tok bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tanpa pengecualian. Kenapa Tok pernah live di Batam TV tahun 2023, Tok lupa hari dan tanggalnya. Kata Tok, kalau memang di Batam ada kampung-kampung tuanya yang tidak diganggu seiring pembangunan begitu pesat, silakanlah bangun itu. Kenapa sih di Rempanggalang tidak boleh ada itu? Kalau itu buang saja sila kelima itu, karena Tok sangat mendukung investasi Budi begini. Yang Tok cerita tadi, Batam itu masih belantara, ada kampung-kampung yang seperti di Rempang ini juga di pinggir-pinggir pantai, tidak ada ekonomi yang hidup. Kami dengan nenek ini pasarnya di Tanjung Pinang, masih pakai kapal, nyebrang laut, kena hujan, kadang-kadang ombaknya besar disiram ombak juga, itulah resikonya. Tapi alhamdulillah, dengan dibangunnya Pak Habibie dari Kepres 71 dari Pak Harto berkembang menjadi kota, kami sudah tidak nyebrang laut. Jadi begitu juga Tok berharap Rempang ini kalau dibangun pemerintah sama swasta menjadi suatu kota yang bagus, ya paling tidak dampaknya ke warga adalah kebaikan-kebaikannya. Oke. Jadi Tok yang terakhir Tok nih, tanggapan untuk Atok sendiri dengan pihak yang nanti akan mengelola dalam investasi ini. Di sini ada PT MEK. Warga mendukung nggak PT MEK dengan dia membangun kota di Rempanggalang ini? Bagaimana Tok pendapat Tok? Sangat ini Budi, sangat mendukung warga tadi kata Tok, kalau memang tidak miskomunikasi dengan duduk bersama. Dulu kan mungkin Budi lebih tahu dari Tok, tidak ada gejolak, cuma dialog duduk bersama itu bagaimana yang terbaik tidak pernah dibuka, baik dari BP Batam, terkadang hadir juga dari kepolisian, dari TNI dan kepolisian. Itu intinya relokasi menjadi hal yang wajib mereka tanpa mengedepankan sejarah, adat ini istiadat, budaya, kemudian tentang ini Tok bilang sejarah orang Melayu ini sendiri. Itu warga merasa mereka tidak dianggap sebagai warga negara ini. Berarti ada kesalahan ya, ada Ya. kesalahan terkait dengan penanganan ya, terkait dengan ini ya. Jadi pada prinsipnya ya masyarakat juga mendukung penuh ya adanya PT MEK di Rempanggalang ini untuk berinvestasi. Cuman dengan catatan pihak yang terkait harus mempunyai langkah yang tepat juga ya Tok dalam memutuskan bagaimana dari dua belah pihak membangun Rempanggalang ini biar tidak ada kesalahannya Tok. Itulah harapan Tok sama Budi, nanti setelah selesai pilkada Budi bisa sampaikan ini ke Presiden, ke pemerintah pusat, kemudian kepada Pak Tommy Winata. Dia pun sudah 2 kali kalau tak salah Tok ini komunikasi dengan Tok lewat HP. Dia juga berasal dari orang kampung, dari
katakanlah entah itu kabupaten atau kecamatan, karena tok belum sampai di Kalimantan Barat dari Ketapang hijrah ke Jakarta. Dia bilang, alhamdulillah Pak, saya di sini dapat rezeki gini, jadilah ini sedikit orang berhasil lah, dia bilang. Jadi itu sampai saya bilang, Pak TW, saya pun kasihan lihat Bapak, simpati. Saya, kenapa gitu? Saya bilang, karena begini, siapa yang mau partner dengan Bapak, siapa yang mau berteman dengan Bapak tentang bisnis, harta dan uang Bapak tidak berkurang, tapi paling tidak nama baik saya selaku orang tua ini, nama baik Pak TW yang sedikit agak terganggu lah, saya bilang teroret sedikit. Kenapa? Akibat kebijakan dari bawah ini tidak ada clear in clean itu. Penanganannya tidak tepat ya. Jadi gara-gara penanganan tidak tepat, akhirnya Mac juga disalah-salahkan. Dan ada pun indikasi karena mereka banyak paham adalah Mac itu adalah miliknya Pak TW, akhirnya Pak TW pun jadi jelek ya nama baiknya, dikambing hitamkan ya. Jadi pada prinsipnya tuh Pak TW itu dia tidak tahu soal hal ini terlalu banyak terkait dengan manajemen PT Mac. Yang beliau tahu karena beliau adalah Atagraha, beliau cuma tahu investasi, menyiapkan modal, menyiapkan dana, berapa yang harus dia keluarkan untuk membangun kota Rempang Galang ini bisa maju, masyarakatnya di Rempang Galang ini bisa mendapatkan perubahan ekonomi. Dia pun berharap seperti itu. Jadi untuk pesan ke Pak Tommy apa tuh kira-kira yang Ato akan mau sampaikan ke beliau? Jadi pesan tuh dengan Pak Tommy Winata yang paling populer dipanggil orang Pak TW, bisa datang ke Rempang ini, ketemu dengan tokoh-tokoh adat masyarakat ini, kita sama-sama duduk bermusyawarah mencari yang terbaik. Ini terus terang aja, bukan orang lain Bu, dari Tok sendiri. Kalau semuanya sudah selesai, apalagi ini Tok mau janjian tuh 1 bulan, tak usah dibayar. Tok tadi bawalah Tok tadi untuk macul, untuk bersihkan apa, sebulan Tok bawa makanan, Tok bawa minuman, tidak usah dibayar. Asal di sini tuh lebih baik, keluarga besar Tok ini, anak cucu bisa bekerja dengan baik, itulah harapan Tok. Jadi itu yang Ato harapkan oleh Pak Tommy ya, biar Pak Tommy Winata bisa hadir untuk menjadi sosok orang tua juga ya Tok, yang bisa menyikapin persoalan Rempang Galang ini agar tidak adanya persoalan kembali, dan pihak Mac juga bisa membangun secepat mungkin ya Tok untuk Rempang Galang ini. Oke, terima kasih Tok, makasih banyak Tok atas silaturahminya. Hari ini tanggal 12 Oktober 2024. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada satu kebaikan, dan semoga apa yang menjadi tujuan pemerintah terkait dengan pembangunan Rempang Galang bisa segera terkabul. Amin, amin. Oke, makasih banyak Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.